Bab 831, Lubang Kematian. Di sudut tenggara, Sang melihat Mid Archmage masuk. Sesaat kemudian, mereka meledak menjadi hujan darah kental. Kemudian, seorang Archmage awal masuk dan meledak. Penghalang itu hanya membatasi orang yang lebih berkuasa untuk masuk. Jika mereka mau, penyihir yang lebih lemah juga bisa melawan pembela bendera. Istana Penghakiman mengirimkan satu demi satu pejuang, yang segera melakukan bunuh diri. Tentu saja, ada batasan tertentu dalam peraturan tersebut. Hanya orang-orang dalam satu wilayah berbeda yang diizinkan bertarung. Aturan itu adalah untuk memastikan bahwa tidak ada orang yang lemah dan tidak bersalah yang terbunuh secara tidak sengaja karena orang yang sangat lemah belum tentu mengetahui apa yang sedang terjadi. Ini berarti bahwa tak seorang pun di bawah alam penyihir agung awal diizinkan untuk memicu penghalang dan melawan Sang. Jadi, setiap orang yang masuk dan meledak setidaknya adalah seorang Archmage awal. Setiap detik, seorang penyihir agung dari Istana Penghakiman tewas di wilayah Sang. Seiring berjalannya waktu, Sang bisa merasakan sesuatu berubah. Deat mana di sekitarnya meningkat dengan sangat lambat dalam kepadatannya. Mereka ingin mengubah wilayahku menjadi lubang kematian, pikir Sang. Mereka gila, mengubah penghalang dengan diameter 10.000 km menjadi lubang kematian yang cukup kuat untuk membunuh penyihir leluhur adalah hal yang sangat gila. Bahkan jika mereka menggunakan tubuh bermutu tinggi, seperti Archmage, dibutuhkan jutaan demi jutaan untuk mencapainya. Istana Penghakiman menggunakan cara yang sangat spesifik untuk membunuh para penyihir ini, yang mengakibatkan kepadatan tubuh dan darah mereka berkurang. Namun sebagai imbalannya, volumenya meningkat drastis. Setiap ledakan melapisi kilometer di sekitarnya dengan lapisan darah tebal dengan kepadatan lebih rendah. Dengan metode ini, mana kematian akan merusak area yang lebih luas, menghilangkan mana jenis lainnya lebih cepat, sehingga menghasilkan peningkatan efisiensi yang jauh lebih besar. Mereka benar-benar berencana mengubah wilayah Sang menjadi lautan darah yang akan mempertahankan mana kematian dengan sangat efektif dan efisien. Istana Penghakiman bersedia menukar beberapa juta penyihir agung dengan nyawa Sang. Maksimal, ada 100 juta Archmage yang tinggal di Kekaisaran Istana Penghakiman. Dan bahkan dengan semua metode canggih mereka dalam memproduksi deat mana, mereka mungkin harus mengorbankan lebih dari 20 juta. 20% dari semua Archmage di Kekaisaran mereka. Untuk Sang. Apakah semua orang ini adalah sukarelawan? Mungkin tidak. Tidak mudah untuk mengejutkan atau mengagetkan Sang, tetapi Istana Penghakiman berhasil melakukannya. Rencana mereka gila, tapi kemungkinan besar akan berhasil. Tentu saja, Sang mengetahui 3 konsep kematian, yang memungkinkan dia mengumpulkan mana kematian dan membuangnya keluar dari penghalang. Namun, hal itu akan mengungkap salah satu rahasia Sang. Penguasaannya atas konsep kematian. Sang sudah dengan bangga menyamar sebagai seseorang dengan 5 sens roh, tetapi jika dia menunjukkan bahwa dia menguasai kematian sampai batas tertentu, kerajaan lain mungkin akan mencurigainya sebagai jenius sejati dari Lightning Manor. Bagaimana jika Sang adalah orang yang bisa melawan Raja Kematian yang disucikan di masa depan? Pada saat itu, nilai Sang akan meningkat dari setara dengan Raja Penyihir menjadi setara dengan Kaisar Penyihir. Pada saat itu, Istana Penghakiman mungkin memutuskan untuk mengorbankan Raja Penyihir untuk menghadapinya. Jika Raja Penyihir memutuskan untuk meluncurkan mantra ke arah Sang dari jarak yang relatif dekat, bahkan seorang kaisar pun tidak akan cukup cepat untuk memblokirnya selama mereka tidak secara khusus menunggu serangan itu dengan penuh perhatian. Tentu saja, Raja Penyihir akan terbunuh sebagai akibatnya, tapi itu akan menjadi pertukaran yang berharga. Jadi, Sang tidak mungkin menunjukkan bahwa dia mengetahui tentang konsep kematian. Dan dikelilingi oleh deat mana. Itu masih berbahaya. Bahkan untuk orang seperti Sang. Dengan kepadatan yang cukup, ini tidak akan ada bedanya dengan ruang isolasi yang diisi dengan deat mana. Pada titik tertentu, Sang akan mati. Sang terus menyaksikan wilayahnya dengan cepat dipenuhi darah dan isi perut. Dia tahu bahwa, dalam 1 tahun, semua ini akan berubah menjadi wilayah kematian mutlak. Tidak mudah untuk bertahan hidup. Tapi Sang tahu ini juga sebuah peluang. Saya telah mencoba memahami konsep kematian tingkat 4. Mungkin dikelilingi oleh begitu banyak deat mana pada akhirnya akan membuatku bisa memahaminya. Meski begitu, aku tidak yakin apakah konsep itu akan membuatku kebal terhadap kekuatan deat mana yang begitu banyak. Tidak peduli apa yang aku lakukan, tubuhku tidak dapat bertahan hanya dengan deat mana. Itu akan bertentangan dengan keberadaan deat mana. Ini benar-benar bermasalah. Untuk saat ini, tidak ada yang bisa kulakukan selain menunggu. Setelah memikirkan itu, Sang kembali ke tempat biasanya dan menunggu. Di dalam dunia batinnya, Sang memanggil binatang yang sangat kuat satu demi satu. Awalnya, Sang berencana menunggu untuk memahami konsep rumit seperti itu sampai dia mencapai alam penghancur kekosongan puncak karena dia juga akan memiliki pikiran yang jauh lebih kuat pada saat itu. Tapi sekarang, dia tidak bisa menunggu lagi. Dia harus mati berulang kali. Ini adalah bahaya besar namun juga peluang besar. Di masa lalu, Sang sebisa mungkin menghindari kematian di dalam dunia batinnya karena beberapa alasan. Pertama, membiasakan diri dengan kematian mungkin akan menurunkan tekanan emosional selama pertarungan nyata sampai mati. Kedua, kematian yang terus-menerus mungkin membuat Sang menjadi sangat paranoid, sehingga merusak persepsinya terhadap lingkungan sekitar. Tapi sekarang, tidak ada jalan lain. Masalah kedua tidak lagi relevan karena penghapusan tubuh prajuritnya.
Dalam pikiran Sang, seluruh dunia sudah berusaha untuk menangkapnya. Mengenai masalah pertama, Sang menyadari bahwa tekanan emosional telah berkurang drastis. Sang sama tenangnya dalam pertempuran yang hampir tanpa harapan seperti halnya pertempuran yang mudah. Tentu saja, mati berulang kali akan memperburuk keadaan, tapi akibatnya tidak terlalu buruk lagi. Jadi, Sang terus saja sekarat. Lagi dan lagi. Dan saat dia mati di dalam dunia batinnya, dunia nyata juga menjadi semakin mematikan. Bab 832, Kematian Tingkat Lanjut. Istana Penghakiman tidak pernah berhenti. Setiap detik, tanpa henti, mereka akan mengirimkan Archmage berikutnya untuk mati. Sang terus fokus untuk memahami konsep kematian tingkat 4, tetapi meski terus-menerus sekarat, itu tidak semudah yang dia kira. 1 bulan setelah dimulainya, sekitar 3 juta Archmage telah tewas di wilayah Sang. Seluruh tanah telah berubah menjadi lautan darah, dan hanya beberapa gunung yang muncul dari lautan. Isi perut yang membusuk dan potongan tubuh manusia terlihat mengambang di lautan. Namun, tidak ada serangga atau pemakan bangkai. Kepadatan Deat Mana sudah tidak memungkinkan makhluk lemah seperti itu ada. Sang duduk di salah satu gunung itu, tetapi darah sudah mulai menyentuh kakinya ketika ombak lebih tinggi. Lautan ini tidak semulus lautan sebenarnya. Tidak, lautan ini tebal, berlumpur, dan menjijikkan. Rasanya seperti seseorang telah menyaring sebagian besar air dari pipa limbah dan mengisi kolam dengan sisa air lainnya. Hanya saja warnanya lebih merah tetapi juga tidak terlalu merah karena darah yang menggumpal berubah menjadi hitam. Lautan darah bahkan memiliki kulit hitam tipis. Secara keseluruhan, itu sangat tidak menyenangkan. Sebulan kemudian, tidak ada lagi sebidang tanah yang terlihat. Secara alami, semua makhluk hidup, kecuali Sang, juga telah mati. Sang tidak bergerak dan dikelilingi oleh darah. Dia sudah perlu menyaring Deat Mana yang mencoba memasuki tubuh dan pikirannya. Tidak melakukan apapun tidak akan langsung mengakibatkan kematiannya, tetapi akan meracuninya secara perlahan dalam jangka waktu yang lama. Beberapa bulan kemudian, Sang sebenarnya harus berupaya menyaring Deat Mana. Sepertinya dia tidak lagi bernapas secara otomatis melainkan manual karena diperlukan usaha dan fokus. Sang teringat ketika dia mencoba memahami konsep api penyucian. Dia merasa sangat mirip saat itu. Sang terus fokus pada konsep kematian tingkat 4 seiring berjalannya waktu. 8 bulan setelah dimulainya rencana Istana Penghakiman, Sang tidak bisa lagi berlatih di dalam dunia batinnya. Tetap hidup di dunia luar menghabiskan seluruh fokusnya. Sang sudah menyadari bahwa pikirannya diubah oleh Deat Mana. Meskipun Sang melakukan yang terbaik untuk menyaring semua mana kematian, filternya tidak lagi sempurna. Tubuh dan pikirannya mengonsumsi sedikit Deat Mana tanpa dia inginkan. 10 bulan setelah permulaan, Sang mulai kehilangan lebih banyak energi kehidupan daripada yang diperolehnya. Saat ini, Istana Penghakiman telah mengorbankan lebih dari 25 juta penyihir agung, dan itu sungguh gila. Penghalang tersebut telah terisi penuh dengan darah, namun penghalang yang dibangun kerajaan lain di sekitar penghalang Sang terus memaksa darah masuk ke dalam penghalang Sang. Lebih banyak Archmage masuk dan mati. Lucunya, mereka bahkan tidak perlu bunuh diri lagi. Begitu mereka masuk, Deat Mana akan membunuh mereka lebih cepat daripada bunuh diri mereka sendiri. Deat Mana terus memakan lebih banyak lagi. Dengan setiap Archmage yang dikonsumsinya, ia menjadi lebih kuat. Terlebih lagi, Deat Mana memiliki sifat yang sangat aneh. Sang telah sering berada di sekitar mana kematian ketika dia berlatih di lubang kematian kecilnya sendiri, tapi dia belum pernah merasakan hal seperti ini saat itu. Deat Mana di sini telah berevolusi. Berubah. Sang tidak yakin kata apa yang tepat. Deat Mana tidak terlalu apatis dan lebih agresif. Di satu sisi, Sang merasa seperti semua Archmage yang mati mencoba membawanya ke akhirat. Sepertinya semua jiwa yang dipenuhi kebencian dan kesedihan yang telah mati di sini bersatu untuk membunuh Sang. Semua kebencian dan penyesalan berpadu menciptakan semacam kekuatan primordial yang ingin mengakhiri semua kehidupan. Kehidupan tidak dibiarkan ada. Sang sekarang bisa melihat perbedaan antara lubang kematian kecilnya dan yang asli. Kekuatan, kualitas, dan level Deat Mana di sini tidak ada bandingannya dengan yang dulu. Lubang kematian kecil miliknya mungkin cukup bagi Sang untuk memahami dua konsep kematian yang pertama, namun itu tidak akan cukup untuk mengajari Sang konsep api penyucian. Namun Deat Mana yang ada di sekitarnya saat ini terasa sangat mirip dengan Deat Mana yang dia alami setelah umur panjangnya habis. Inilah rasanya mati. Rasanya seperti ada semacam kekuatan yang mencoba menarik Sang dari kehidupan ke alam kematian, itulah yang dia rasakan setiap kali dia terluka parah di dunia batinnya. Hidupnya telah berakhir. Dia secara paksa ditarik menjauh dari makhluk hidup. Pikiran Sang mulai kabur, dan menjadi sangat sulit untuk memahami apa yang sebenarnya dia pikirkan. Namun, perasaannya berbeda dari saat umur panjangnya telah habis. Saat itu, perasaan kematian datang dari dalam. Kali ini datangnya dari luar. Ini menghasilkan hasil yang sama tetapi dengan posisi awal yang berbeda. Hal ini mengajarkan Sang sesuatu tentang kematian yang tidak dapat dia pahami sendiri. 2 bulan lagi berlalu. Istana Penghakiman masih belum berhenti mengirimkan penyihir agung. Sudah setahun penuh, dan mereka telah mengirimkan hampir 35 juta Archmage. Saat ini, Sang hampir tidak bisa bertahan hidup. Dan, untuk kali ini, dia sebenarnya tidak tenang lagi. Dulu ketika umur panjangnya telah habis, bertahan hidup hanyalah masalah kemauan.
Tapi tidak kali ini. Tidak peduli seberapa kuat kemauan seseorang, hancur berkeping-keping akan berakibat kematian. Dan ini sama saja, Sang akan mati. Terlebih lagi, Sang merasa bahwa dia belum siap untuk memahami konsep kematian tingkat 4. Pikirannya terlalu lemah, dan pengalamannya dalam memahami konsep terlalu sedikit. Dia perlu melakukan sesuatu. Tapi apa? Tentu saja, Sang menemukan cara, tetapi itu berisiko. Babak 833, dia anak bencana. Di luar wilayah Sang, beberapa raja penyihir dari kerajaan musuh sedang mengawasinya. Sedihnya, ada lingkaran sihir besar yang menghentikan semua orang dari Lightning Manor untuk melihat ke sana, yang berarti keadaan Sang saat ini sama sekali tidak mereka ketahui. Raja penyihir melihat bahwa Sang hanya akan mampu bertahan paling lama beberapa hari lagi. Sudah sangat mengejutkan bahwa dia berhasil bertahan sampai sekarang, tapi itu bukan tidak mungkin. Raja penyihir dari Istana Penghakiman sangat tertarik pada Sang. Mereka telah mengorbankan lebih dari 30 juta Archmage. Itu berarti seperempat dari seluruh Archmage yang tinggal di dalam kekaisaran Istana Penghakiman. Ini adalah genosida massal yang sudah lama tidak terjadi. Tentu saja, tidak semua orang senang dengan rencana tersebut. Kerajaan lain mengeluh dan mengatakan bahwa menciptakan lubang kematian adalah melanggar hukum. Raja penyihir dari Istana Penghakiman mengakui dan mengatakan bahwa kerajaan lain benar. Di masa depan, mereka akan membayar berapapun yang dianggap pantas oleh kerajaan lain. Namun untuk saat ini, mereka akan terus menciptakan lubang kematian ini. Karena ini adalah tindakan yang disetujui oleh seluruh kekaisaran, denda yang dikenakan kepada mereka di masa depan lebih dari sekedar brutal. Dendanya mungkin mencapai ratusan kristal mana kelas 8. Tapi semua ini akan sia-sia selama Sang meninggal. Membunuh Sang berarti membunuh Raja Penyihir masa depan. Para Raja Penyihir mengawasi Sang sepanjang waktu, hanya menunggu dia mati. Segera, sebentar lagi, dia akan mati. Bersinar. Dan kemudian, waktu seakan berhenti ketika sesuatu terjadi. Mata para Raja Penyihir melebar karena terkejut. Apa? Apakah kamu serius? Sekarang, di dalam penghalang, sesuatu muncul. Itu adalah makhluk raksasa yang terbuat dari sisik hitam, otot, dan tentakel. Itu adalah kekejian leluhur. Begitu muncul, semua deat mana segera bergegas ke arahnya. Biasanya, deat mana tidak bergerak untuk apapun, tetapi begitu kekejian hadir, mana kematian tertarik pada kekejian seperti mana jenis lainnya. Emosi para Raja Penyihir yang menonton menjadi gila. Apakah kekejian akan membunuh Sang? Sejumlah besar darah dan mana kematian diserap oleh kekejian. Kemudian, itu berjalan menuju selatan. Kekejian tidak langsung meledak saat muncul. Cara normal Abomination beroperasi adalah dengan menyerap banyak mana terlebih dahulu untuk mempersiapkan ledakan akhirnya. Ini adalah momen paling krusial. Penting untuk membunuh kekejian sebelum bisa menyerap banyak mana. Jika tidak, ia akan meledak, bahkan jika seseorang berhasil membunuhnya. Setelah menyerap mana yang cukup, para kekejian biasanya berjalan ke satu arah, menggunakan domain mereka untuk menghancurkan semua mana di sekitar mereka. Mereka hanya akan meledak jika ada ancaman. Tentu saja, kekejian telah menyerap sekitar 50% dari seluruh mana kematian di dalam penghalang sebelum berjalan menuju selatan. Ketika Raja Penyihir melihat itu, mereka mengertakkan gigi. Yang beruntung ini, bukan hal yang aneh jika kekejian muncul di dalam penghalang ini. Hambatan ini muncul secara acak dan cukup sering. Selain itu, karena kekuatan kacau yang beroperasi di garis depan, memprediksi kemunculan kekejian sangatlah sulit. Ini bahkan bukan kekejian pertama yang muncul di salah satu zona. Ada ratusan pada tahun lalu. Tapi hanya ada sekitar 5 kekejian leluhur. Yang lainnya adalah kekejian besar atau kekejian tinggi. Raja Penyihir yang bertanggung jawab atas penyerangan dari Istana Penghakiman hampir meledak karena frustrasi dan kemarahan. Benar-benar, sekarang, di sini, mengapa, saat kekejian berjalan menuju selatan, ia akhirnya menemui penghalang. Ia mengulurkan salah satu cakarnya dan menyentuhnya. Penghalang itu berguncang karena tekanan dan akhirnya pecah. Bendera Sang hancur berkeping-keping, dan penghalangnya hancur total. Segera setelah penghalang itu lenyap, badai api yang sangat besar melahap kekejian itu. Siapa? Badai api tiba-tiba meluas hingga selebar hampir 500 km, namun dengan cepat menyatu kembali. Salah satu Raja Penyihir telah membunuh kekejian dan menggunakan mana api miliknya untuk menahan ledakan kekejian. Kekejian leluhur sangat kuat, namun Raja Penyihir jauh lebih kuat. Para Raja Penyihir menyaksikan hampir 80% mana kematian telah diusir dari wilayah Sang setelah penghancuran penghalang dan ledakan. 30 juta penyihir agung. Dikorbankan tanpa alasan. Saya menolak untuk percaya bahwa ini adalah suatu kebetulan. Teriak Raja Penyihir dari Istana Penghakiman. Raja Penyihir lainnya memandangnya. Waktunya terlalu tepat. Raja Penyihir berteriak lagi. Lalu, dia menunjuk ke arah Sang yang jauh. Dia anak bencana. Saya ingin dia diuji. Raja Penyihir lainnya mengerutkan alis mereka. Anak bencana. Mereka hampir lupa bahwa anak bencana adalah penyebab semua kekejian ini. Para Raja Penyihir saling memandang dan mengangguk satu persatu. Salah satu Raja Penyihir mengeluarkan kristal komunikasi dan menghubungi kaisarnya. Brutus Caesar mengerutkan alisnya ketika mendengar apa yang terjadi. Anak bencana, menemukan dan melenyapkan anak bencana adalah prioritas tertinggi.
Hal ini bahkan lebih penting daripada memenangkan perang. Tentu saja, Brutus Caesar tidak ingin melakukan apapun selain menyingkirkan Sang, tapi dia harus jujur. Jadi, dia menghubungi Kali, Amon, dan Gregorio. Indra roh mereka berempat mencapai tempat di mana Sang berada saat ini. Agar adil, mereka berempat akan menyelidiki Sang. Mereka berempat memandang ke arah Sang. Pada saat ini, perasaan diawasi mencapai tingkat intensitas baru. Sang merasa seperti berada di dalam dimensi yang hanya berisi mata besar yang menatapnya. Beberapa detik kemudian, Kaisar Penyihir selesai melakukan penyelidikan. Tidak ada yang aneh dengan afinitas Sang. Mereka menyimpulkan bahwa dia memiliki afinitas ganda terang dan kegelapan dengan cukup banyak bakat dalam afinitas api dan es juga, tapi hanya itu. Dia memang memenangkan lotre dalam hal afinitas, tapi dia bukanlah anak bencana. Bab 834, Rencana Tersembunyi. Sesaat kemudian, Kaisar pun menyetujui penggantian bendera yang hancur tersebut. Kekejian tidak termasuk dalam perang, dan keterlibatan mereka tidak boleh menjadi faktor penentu hasil perang. Setelah itu, Kaisar kembali memikirkan kontrak dalam pikiran mereka. Beberapa detik kemudian, bendera di wilayah Sang lenyap, dan bendera baru muncul dari udara. Bendera itu ditusukkan ke tanah oleh pikiran Raja Penyihir, dan bendera itu diaktifkan kembali. Penghalang itu muncul kembali. Saat ini, Sang masih terbaring di tanah, hampir mati. Dia tidak memalsukan kondisinya saat ini. Deat mana telah meresap ke dalam tubuh dan pikirannya, dan sangat sulit untuk menghilangkannya tanpa mengungkap pengetahuannya tentang konsep kematian. Hampir seluruh darah yang memenuhi wilayah Sang telah lenyap, namun dunia masih berwarna merah dan hitam. Masih tidak ada kehidupan lain selain Sang di penghalang ini. Sang perlu waktu untuk pulih. Para Raja Penyihir saling memandang. Kita mungkin mempunyai kesempatan sekarang, kata Raja Penyihir dari Istana Penghakiman. Kepadatan mana kematian telah berkurang drastis, yang berarti kita bisa mengirim seseorang dengan Spirit Sense 4 kali lipat. Dia tidak mungkin menang dalam kondisi seperti itu. Raja Penyihir dari Kerajaan Daratan dan Langit mengerutkan alisnya. Apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan Kaisar? Jadi, tanya Raja Penyihir dari Istana Penghakiman. Dia memiliki ketertarikan ganda terang dan gelap, kata Raja Penyihir dari Kerajaan Daratan dan Langit. Kamu seharusnya bertarung secara adil dengan penyihir kegelapan. Kamu tahu persis seberapa cepat mereka dapat beregenerasi dari luka mereka hanya dengan menyerap mana dari penyihir lain. Dia hanya perlu melepaskan mantra cepat yang menghabiskan sedikit mana dari penyihir lain dan mengubahnya menjadi energi kehidupan. Setelah itu, dia hanya perlu menang dengan defisit mana. Raja Penyihir dari Istana Penghakiman mengertakkan gigi. Ini masih layak untuk dicoba. Diam, kepala Raja Penyihir tersentak kaget. Dia tidak menyangka akan mendapat teguran langsung seperti itu. Apakah kamu sebodoh itu? Raja Penyihir lainnya berteriak dengan nada tegas dan marah. Aku telah menjaga diriku selama ini sebagai penghormatan terhadap Istana Penghakiman, tapi bahkan aku pun punya batasnya. Pada tahun lalu, kami kehilangan lebih dari 25 orang dengan Spirit Sense 4 kali lipat. 25, teriak Raja Penyihir. Selain itu, kami kehilangan lebih dari 3.000 orang dengan 3 kali lipat Spirit Sense. Lalu, dia menunjuk ke arah Raja Penyihir dari keluarga Twilight Dust. Mereka kalah sama seperti kita. Dan tahukah Anda, lebih dari 70% kerugian ini disebabkan oleh 2 minggu pertama perang. Mengapa kita kehilangan begitu banyak? Karena kita sedang menunggu Istana Penghakiman. Kami sedang menunggumu. Kalian punya satu pekerjaan sialan. Bergabunglah dalam perang. Itu dia. Namun, bukan saja kamu tidak berhasil mencapainya dalam 1 tahun penuh, tapi kamu bahkan memerlukan waktu hampir 2 minggu untuk memberitahu kami bahwa itu tidak akan berhasil. Kebanggaan konyol dan kesombongan Anda karena tidak mengakui ketika Anda dipukuli telah merugikan kita semua orang dan sumber daya yang tak ternilai. Aku sudah sampai di sini dengan keputusan bodohmu. Raja Penyihir dari Istana Penghakiman hanya memandang Raja Penyihir lainnya dengan kaget dan malu. Sudah berapa lama ada orang yang berani berbicara dengannya seperti itu? Dia sangat ingin membunuh Raja Penyihir itu. Namun, dia tahu bahwa dia benar. Dia telah membuat kesalahan. Kemarahan terhadap dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya mencapai puncaknya. Dia mengertakkan gigi dan menyipitkan matanya. Kamu bilang aku punya satu pekerjaan. Dia berteriak. Bagus, saya akan menyelesaikan pekerjaan itu. Saya harap Anda tidak menyesalinya. Jika Istana Penghakiman tidak ikut berperang besok, aku bersumpah akan bunuh diri. Dia berteriak. 2 Raja Penyihir lainnya terkejut. Sekarang pergilah dari sini sebelum aku melakukan sesuatu yang akan aku sesali. Katanya dengan nada paling berbisa yang bisa dibayangkan. Kemudian, dia memutuskan koneksi kristal komunikasinya dan memalingkan muka dari Raja Penyihir di kejauhan. Raja Penyihir lainnya saling memandang sejenak dan memutuskan untuk mundur keluar Spirit Sense-nya. Dia akan bunuh diri jika Istana Penghakiman tidak ikut berperang besok. Hal itu tentu bisa dianggap cukup menjanjikan. 2 jam keheningan berlalu. 2 Raja Penyihir lainnya tidak yakin dengan apa yang dia rencanakan. Bang! Dan kemudian, salah satu Raja Penyihir dari keluarga Senja-Senja memandang ke selatan dengan kaget. Salah satu bendera pembelanya telah hancur. Seseorang dengan Spirit Sense 4 kali lipat telah mempertahankan bendera pembela itu. Ding! Sesaat kemudian, bendera serangan ditanam di wilayah itu.
Ketika Raja Penyihir melihat warna bendera serangan itu, ketakutan dan kemarahan memasuki hatinya. Istana Penghakiman. Istana Penghakiman telah membunuh salah satu penyihir terkuat mereka dan menyerang salah satu wilayah terpenting. Ini adalah salah satu wilayah yang berbatasan dengan Sang. Raja Penyihir dengan cepat menghubungi orang dari Kerajaan Daratan dan Langit, yang kemudian melihat wilayahnya yang berbatasan dengan Sang. Itu sedang berawan. Seseorang sedang melawan salah satu penyihir terkuatnya. Dia sudah tahu siapa orang itu. Raja Penyihir memandang wilayah itu dengan mata menyipit. Berusahalah sebaik mungkin untuk mendapatkannya kembali kalau hilang, dia memerintahkan salah satu pemimpin penyihir puncaknya. Ya Pak, teriak Tuan Penyihir sebelum dia pergi untuk mengatur segalanya. Mereka tidak akan menyerahkan wilayah ini tanpa perlawanan. Namun, jauh di lubuk hatinya, Raja Penyihir menghela nafas lega. Setidaknya kamu melakukannya dengan benar, jalang bodoh, pikirnya. Aku seharusnya tidak pernah mempercayaimu untuk menangani semuanya sendirian. Saya seharusnya melakukan itu sejak awal. Tentu saja, karena tidak ada seorang pun yang diizinkan untuk menyerahkan wilayah secara sukarela, pertempuran harus dilakukan secara tulus dan melakukan yang terbaik untuk mempertahankannya. Jadi, alih-alih mencapai kesepakatan mengenai wilayah, Raja Penyihir malah membuat marah Raja Penyihir lainnya sampai dia menyerang karena kemarahan dan rasa malu. Selain itu, dua kerajaan lainnya kehilangan penyihir dengan 4 indera roh dan bahkan bendera pembela, yang mana sangat langka. Terakhir, mereka bahkan akan mencoba yang terbaik untuk menghentikan Istana Penghakiman untuk benar-benar mengklaim wilayah tersebut, yang mungkin berarti mengirim penyihir lain dengan sense roh 4 kali lipat untuk mati ke Istana Penghakiman. Mereka akan dengan tulus mencoba yang terbaik untuk mempertahankan diri dari Istana Penghakiman. Dan kemungkinan besar mereka akan gagal. Bagaimanapun, Istana Penghakiman adalah Istana Penghakiman, dan mereka memiliki banyak orang yang sangat berkuasa. Akhirnya, Istana Penghakiman akan ikut berperang, pikir Raja Penyihir. Butuh waktu cukup lama. Bab 835, terisolasi. Selama beberapa hari berikutnya, tubuh Sang pulih. Istana Penghakiman berhenti mengirimkan orang baru, dan hal ini tidak diharapkan oleh Sang. Dia mengira mereka akan mengirim seseorang untuk membunuhnya atau memulai kembali dengan membunuh Archmage. Lagi pula, mereka tidak mungkin seberuntung ini lagi, bukan? Namun, sepertinya mereka telah membatalkan rencana mereka. Ketika Sang sudah sembuh total, dia terbang melintasi wilayahnya untuk melihat penghalang di sekitarnya. Saat itulah Sang melihat warna penghalang di sekitarnya telah berubah. Sang sekarang dikelilingi oleh Istana Penghakiman. Yang cukup menarik, Istana Penghakiman telah secara efektif menggunakan semua bendera pembela mereka untuk menghentikan pergerakan Sang. Setahun yang lalu, mereka telah bersiap untuk mencegat Sang, tetapi hal itu mungkin tidak lagi terjadi. Daripada terus-menerus mengawasinya, mereka memutuskan untuk memasukkannya ke dalam dan mengabaikannya. Menutupi bagian timur dan timur laut adalah penghalang bagi penyihir leluhur dengan 4 bintang. Menutupi bagian utara dan barat laut adalah penghalang bagi penyihir leluhur dengan 1 bintang. Menutupi bagian barat dan barat daya adalah penghalang bagi penyihir leluhur dengan 5 bintang. Dan bagian selatan dan tenggara ditutupi oleh 1 bintang 3. Sang tidak bisa meninggalkan wilayahnya kecuali dia memutuskan untuk menyerang wilayah lain. Tentu saja, 3 dari 4 hambatan tersebut pada dasarnya mustahil untuk diatasi oleh Sang. Yang bintang 1 benar-benar mustahil, dan yang bintang 4 dan 5 mungkin memiliki orang-orang dengan 4 indera roh yang membela mereka. Sang bisa melompat 1 tingkat melawan seseorang dengan spirit sense 4 kali lipat, tapi tidak 2 atau 3. Satu-satunya yang bisa dicoba diserang oleh Sang adalah yang selatan dan tenggara karena hanya memiliki 3 bintang, mewakili penyihir leluhur pertengahan. Namun, menyerang dan menaklukkan wilayah itu akan membuat Sang semakin masuk ke dalam Istana Penghakiman, bukannya menjauh darinya. Setelah itu, karena dia tidak bisa mempertahankan 2 wilayah sekaligus, Istana Penghakiman akan menaklukkan wilayah yang baru saja dia tinggalkan, membuatnya lebih mudah untuk dimasukkan ke dalam bunkernya. Terlebih lagi, dengan asumsi Sang melanjutkan, dia pada akhirnya akan mencapai zona yang tidak dimaksudkan untuk dilawan oleh penyihir leluhur, yang akan menghentikan pergerakannya. Pada saat itu, 3 bendera pembela dari arah lain mungkin akan bergerak, mengurungnya di pojok. Ini sedikit mengingatkan Sang pada catur. Sang terjebak. Namun, bukan berarti dia tidak berguna. Sang sedang menyibukkan beberapa penyihir leluhur yang kuat, dan terlebih lagi, Istana Penghakiman menggunakan 4 dari 5 bendera pembelanya bagi alam penyihir leluhur untuk menghentikannya ikut campur. Istana Penghakiman hanya memiliki bendera bintang 2 yang tersisa. Sang telah menunjukkan kekuatan bendera pembela yang ditempatkan dengan baik. Hanya dengan keberadaannya, Sang pada dasarnya memblokir penggunaan beberapa senjata strategis. Dan begitulah keadaannya. Sang akan tetap di sini, dan lawan akan mengabaikannya. Sang tidak bisa bergabung. Keempat bendera pembela tidak dapat digunakan. Namun, ada satu hal yang membuat perdagangan ini cukup merugikan musuh Lightning Manor. Penugasan zona. Zona telah ditetapkan 1 tahun yang lalu, dan Kekaisaran akan diizinkan untuk menetapkan kembali zona tersebut setiap abad, yang akan dibarengi dengan gencatan senjata sementara. Sekarang, pertanyaannya adalah, siapa yang akan memutuskan zona mana? Bagaimanapun, zona Sang saat ini berbentuk persegi dengan panjang dan lebar 500.000 km. Bagaimana jika sebagian besar zona dimiliki oleh kerajaan yang berbeda? Siapa yang akan memutuskan?
Ada dua aturan. Aturan pertama, untuk mengubah suatu zona, satu kerajaan harus menguasai 50% wilayahnya. Jika tidak ada kerajaan yang mengendalikan lebih dari 50% zona, zona tersebut akan tetap sama. Aturan kedua, jika pemilik asli zona masih memegang kendali atas suatu wilayah di dalam zona tertentu, mereka masih memiliki kendali atas wilayah tersebut, tidak peduli berapa banyak yang mereka miliki. Aturan kedua diterapkan untuk memberi kepentingan lebih pada para jenius terbesar di setiap kekaisaran. Dan aturan kedua juga merupakan alasan mengapa Sang akan terus menyusahkan para penyerang. Selama Sang tetap berada di wilayahnya, para penyerang tidak dapat mengubah zona menjadi sesuatu yang lebih menguntungkan mereka. Mereka perlu mengirimkan lebih banyak penyihir leluhur. Jika mereka benar-benar ingin menaklukkan zona ini, mereka perlu menghasilkan seseorang yang bisa membunuh Sang. Namun hal itu mungkin akan memakan waktu lama. Ini berarti Sang terjebak di sini. Perang akan berlanjut tanpa dia. Dan bagaimana perasaannya mengenai hal itu? Besar. Akhirnya, dia bisa kembali berlatih dengan tenang. Untuk memastikan, Sang masih mengawasi dunia luar selama beberapa hari. Namun, tidak terjadi apa-apa. Tidak ada seorang pun yang memasuki wilayahnya. Penghalang yang mengelilinginya tidak bergerak. Terlebih lagi, perasaan diawasi menjadi semakin lemah. Setelah beberapa hari ini, Sang hanya merasakan beberapa tatapan ceroboh dari beberapa orang berkuasa setiap beberapa menit. Tentu saja, tidak ada yang tahu tentang rahasia perban Sang, yang berarti mereka juga tidak akan tahu apakah Sang tahu mereka sedang melihatnya atau tidak. Singkatnya, ini berarti istana penghakiman benar-benar berhenti memedulikan dia dan apa yang dia lakukan. Wilayah Sang pada dasarnya telah berubah menjadi wilayah terlarang. Saat Sang berjalan melewati wilayah kematiannya, dia merasakan perasaan terisolasi yang mendalam. 10.000 kilometer ini miliknya. Tidak ada yang mau masuk. Tidak ada yang mau keluar. Dia sendirian, dan dia tidak akan mendapatkannya dengan cara lain. Akhirnya, Sang memanggil ruang isolasinya yang sangat besar. Hal ini menarik beberapa pandangan penasaran dari para raja penyihir lagi. Apa yang dia lakukan dengan itu? Selama beberapa hari, Sang hanya duduk di tengah ruang isolasinya, pintu masuknya nyaris tidak terbuka. Spirit Sense harus menerobos masuk melalui celah kecil, membuatnya sedikit tidak nyaman dan sulit untuk melihat ke dalam. Tapi mereka terus mencari. Mereka ingin tahu apa yang akan dilakukan Sang. Namun, tidak terjadi apa-apa. Dia hanya duduk di sana. Akhirnya, Raja Penyihir mulai memalingkan muka lagi, tapi mereka sering menoleh ke belakang. Bang, suatu saat, ketika tidak ada satupun Raja Penyihir yang memperhatikan, Sang memanggil kekejian leluhur dan segera menutup pintu masuk. Raja Penyihir segera menoleh ketika mereka merasakan pintu masuk ditutup, tapi mereka sudah terlambat. Mereka tidak menyadari kekejian itu dalam hitungan detik. Di ruang isolasi, Sang menyerap kekejian dan terus duduk di tengah selama beberapa jam. Akhirnya, ruang isolasi terbuka lagi, dan para Raja Penyihir melihat ke dalam. Sang baru saja duduk di sana. Sama seperti sebelumnya. Raja Penyihir menjadi tertarik lagi dan memandangnya. Tidak ada yang terjadi. Dia tidak melakukan apapun. Setahun berlalu, dia masih tidak melakukan apapun. Bang, pintunya tertutup lagi, dan para Raja Penyihir saling mengutuk. Kenapa tidak ada yang memperhatikan? Beberapa jam kemudian, pintu masuk dibuka kembali. Sang tampak sama seperti biasanya. Para Raja Penyihir mengerutkan alis mereka. Apa yang dia lakukan di sana? Kenapa dia punya ruang isolasi yang begitu besar? Apakah ini salah satu rencana Lightning Manor? Bab 836, Abad. Tahun-tahun berlalu, Sang tidak tahu apa yang terjadi di luar, tapi tidak ada yang berubah di dunia kecilnya. Setiap hari, dia terus bertarung melawan monster terkuat yang bisa dia panggil ke dalam dunia batinnya. Dia terus mati berulang kali, tapi terkadang, dia berhasil menang. Setiap beberapa bulan, dia akan memanggil kekejian leluhur ketika tidak ada yang memperhatikan dan menyerapnya. Seiring berlalunya waktu, Sang bahkan secara tidak sengaja memahami lebih banyak konsep hanya karena banyaknya pertarungan melawan binatang buas yang kuat. Sang telah mempelajari konsep cahaya tingkat 2, partikel, yang bekerja pada aspek massa cahaya. Sayangnya, sebagai konsep tingkat 2, hal itu tidak begitu berguna bagi Sang. Itu hanya meningkatkan sedikit aspek massa light mana miliknya. Sang juga memahami konsep kegelapan tingkat 2, kebutaan, yang bekerja pada aspek kecerahan mana kegelapan. Dengan itu, Sang tidak membutuhkan mana sebanyak itu untuk menekan indera musuh di dalam domain atau koridor kegelapan. Sama seperti konsep partikel, itu tidak berguna. Sang juga memahami konsep es tingkat 1, Ichichel. Konsep ini sedikit meningkatkan kekuatan serangan berbasis es Sang, tapi itu tidak layak untuk disebutkan. Akhirnya, 100 tahun telah berlalu. Di dunia Sang, tidak ada yang berubah. Abad ini telah berlalu tanpa terjadi apapun di dunia kecil Sang. Sang mencatat waktu dan memperhatikan apa yang akan dilakukan Lightning Manor. Ini adalah waktu terbaik untuk berkomunikasi dengan Sang. Jika Kekaisaran memutuskan untuk mengubah penetapan zona, para pembela dan penghuni zona saat ini harus mengosongkannya. Ini berarti jika Lightning Manor memutuskan untuk menetapkan zona ini kepada Mage Lord atau Archmage, seseorang akan datang untuk mengambil Sang dan bendera pembela, membawanya kembali ke Lightning Manor. Akhirnya, hari itu telah tiba. Dan berlalu. Dan satu hari lagi berlalu.
Dan satu lagi, saat itulah Sang menyadari bahwa Lightning Manor tidak mengubah penugasan zonanya. Ini berarti mereka senang dengan keadaan saat ini. Memiliki Sang di tempat ini menghabiskan banyak sumber daya di Istana Penghakiman. Mereka jelas ingin dia tetap di sana. Nilai yang dibawa Sang ke Lightning Manor dalam perang ini benar-benar gila. Dia telah membunuh begitu banyak penyihir berbakat, telah merugikan jutaan penyihir agung di Istana Penghakiman, telah membuat mereka kehilangan 275 batu mana kelas 8 sebagai ganti rugi atas lubang kematian yang mereka buat, dan dia bahkan mengunci bendera pembela yang berharga dan orang-orang berbakat. Satu orang di alam ke-6 telah mencapai semua itu. Terlebih lagi, dia selalu menjadi ancaman yang tidak aktif bagi Istana Penghakiman. Jika mereka memutuskan untuk memberinya sedikit kebebasan, Sang mungkin akan berhasil kembali ke wilayah Lightning Manor. Kemudian, itu akan lebih buruk lagi. Pada saat itu, mereka tidak mungkin menggunakan penyihir leluhur awal atau pertengahan untuk menyerang. Jika mereka melakukannya, Sang hanya akan merobeknya, satu persatu, hanya membutuhkan beberapa detik per penyihir leluhur. Itu akan membuat segalanya menjadi lebih sulit. Karena Sang dan pertahanan yang kuat di wilayah ini, Istana Penghakiman telah kehilangan banyak penyihir leluhur yang berharga, dan mereka lebih memilih menyerang dengan apapun selain penyihir leluhur. Terutama karena apa yang terjadi pada abad terakhir. Segera setelah Istana Penghakiman berhasil ikut berperang, hal itu memberikan tekanan besar pada Lightning Manor dengan penyihir leluhurnya. Karena ketiga kerajaan memberikan begitu banyak tekanan pada zona sudut ini, zona itu akan jatuh dengan cepat. Kecuali, tidak ada tiga kerajaan. Setelah dua kerajaan lainnya kehilangan begitu banyak orang-orang berbakat mereka, dan karena mereka juga bukan penggemar terbesar Istana Penghakiman yang membunuh penyihir berbakat mereka untuk bergabung dalam perang, mereka menjalani tahun-tahun berikutnya dengan sangat santai. Ini berarti Istana Penghakiman adalah satu-satunya kekaisaran yang memberikan tekanan besar pada Lightning Manor. Dan Istana Penghakiman telah kehilangan banyak penyihir leluhur karena kurangnya dukungan dari kerajaan lain. Mereka sebenarnya tidak ingin bertarung dengan penyihir leluhur mereka saat ini, tapi mereka tidak punya pilihan lain. Mereka belum berhasil memasuki zona lain di dalam Lightning Manor. Lightning Manor melemparkan begitu banyak penyihir leluhur ke arah mereka hanya untuk menghentikan mereka memasuki zona lain. Akhirnya, Istana Penghakiman juga menjadi tenang dengan agresi mereka. Mereka bisa menghasilkan penyihir leluhur yang berbakat jauh lebih cepat daripada Lightning Manor. Terlebih lagi, Lightning Manor harus berurusan dengan dua kerajaan lain pada saat yang bersamaan. Dalam jangka panjang, mereka akan bertahan lebih lama dari Lightning Manor. Selain itu, setelah satu abad berlalu, sebagian dari sumber daya mereka yang terkunci kembali tersedia. Ketika Sang melihat sekeliling wilayahnya lagi, dia menyadari sesuatu. Penghalang bintang 3 di Tenggara telah lenyap, tidak digantikan dengan apapun. Namun, Sang tidak terlalu terkejut. Wilayah di sebelah tenggara adalah milik Istana Penghakiman, yang berarti bahwa Lightning Manor tidak mempunyai kekuasaan atasnya. Ketika tiba waktunya untuk mengatur ulang zona, Istana Penghakiman mungkin telah mengubah zona barat laut mereka dari penyihir leluhur ke zona lain. Ini berarti Sang bahkan tidak diizinkan untuk menyerang wilayah itu, yang juga berarti Istana Penghakiman tidak perlu lagi menggunakan bendera pembela itu. Sekarang, Istana Penghakiman hanya membutuhkan 3 bendera pembela untuk menampung Sang. Namun, kecuali itu, tidak ada hal lain yang berubah pada Sang. Sang masih tidak tahu bagaimana keadaan Lightning Manor atau apa yang dilakukannya. Dia tetap terjebak di dalam dunia kecilnya yang terisolasi. Saat ini, semua mana kematian telah lenyap, dan kehidupan telah kembali ke dunia Sang. Kawah besar telah terisi air, menciptakan danau besar. Lahan terlantar telah berubah menjadi tempat yang dipenuhi hewan dan tumbuhan yang dapat bertahan hidup di lingkungan dengan kelembapan rendah. Dan bagian lain telah berubah menjadi stepa. Bahkan ada beberapa hutan kecil. Satu abad adalah waktu yang lama. Namun, ini bukanlah satu-satunya abad yang berlalu bagi dunia kecil ini. Bab 837, Perubahan Rencana. Tahun-tahun berlalu, dan Sang terus bertarung dengan binatang buas di dalam dunia batinnya. Selama pertempuran, dia memahami beberapa konsep lagi. Misalnya, dia memahami konsep api tingkat 1, kindling, yang membuat apinya sedikit lebih efisien. Sayangnya, sama seperti konsep lain yang dia pahami di dunia kecil ini, itu tidak berguna. Kemudian, dia memahami konsep es tingkat 2, beku, yang membuatnya lebih mudah untuk menurunkan suhu. Anehnya, ini tidak berguna sama sekali untuk saat ini, tapi akan terbukti cukup berguna dalam waktu dekat. Setelah Sang memahami konsep itu, dia sebenarnya secara aktif mencari konsep api tingkat 2, yang dengan cepat datang kepadanya. Hanya beberapa tahun kemudian, Sang memahami konsep api tingkat 2, panas, yang membuatnya lebih mudah untuk meningkatkan suhu. Segera setelah Sang memahaminya, dia menyadari bahwa dua konsep es dan api tingkat 2 tidak sia-sia sama sekali. Dengan meningkatkan intensitas dingin dan panas, komet Sang menjadi lebih kuat, meningkatkan kecepatan Sang sekitar 20%. Beberapa serangannya juga menjadi lebih kuat, tapi itu tidak layak untuk disebutkan. Paling banyak, kekuatan mereka meningkat sekitar 5% atau lebih. Setelah melihat hasil ini, Sang mengevaluasi kembali pola pikirnya. Mungkin ada sesuatu dalam hal ini, pikir Sang sambil memeriksa kemampuan barunya. Saya tidak menyangka bahwa memahami dua konsep tingkat 2 yang tidak relevan dan lemah dapat memberikan efek sebesar itu pada kekuatan saya. Biasanya,
saya fokus untuk memahami sesuatu yang spesifik, yang saya tahu akan meningkatkan kekuatan saya secara drastis. Begitulah cara saya berhasil mendapatkan 6 kali lipat Spirit Sense. Namun, upaya terfokus saya mungkin membuat saya kehilangan beberapa kekuatan kecil. Sang mengepalkan tangan kanannya sambil memegangnya di depannya. Di masa lalu, saya selalu berada di bawah tekanan waktu yang sangat besar karena umur saya yang terbatas. Tapi sekarang, aku punya banyak waktu. Mungkin, daripada mencoba mencapai alam penghancur kekosongan puncak untuk mencari cara mencapai alam berikutnya, saya sebaiknya berlatih saja tanpa fokus pada apapun. Aku tidak mengerti banyak hal dalam beberapa tahun terakhir, tapi entah kenapa, menang melawan monster menjadi lebih mudah. Ini berarti ada hal lain yang terjadi. Entah bagaimana, kekuatanku meningkat dengan cara yang tidak bisa kukur dengan tepat. Mungkin, ada hal lain yang sedang aku kembangkan. Karena aku tidak tahu tentang jalan lama dan jalan macam apa yang bisa aku pilih, aku mungkin memahami sesuatu yang aku tidak tahu keberadaannya. Setelah berpikir sejenak, Sang akhirnya mengambil keputusan. Saya akan menunggu total 600 tahun. Awalnya, saya ingin mencapai alam istirahat tengah kekosongan ketika saya berusia 1400 tahun, tetapi saya rasa saya akan terus berlatih seperti ini hingga saya berusia 1800 tahun. Aku tidak memanfaatkan kekuatan pikiranku, tapi menurutku itu sepadan. Terutama karena aku tidak akan bisa berlatih dengan baik lagi setelah aku mencapai alam istirahat kekosongan tengah. Roda afinitas hanya bisa memanggil monster hingga ke alam Mid Beast Lord, dan jika kekuatanku terus meningkat seperti ini, sebagian besar dari itu tidak akan menjadi bahaya lagi setelah aku mencapai alam Mid Void Break. Setelah level ini, roda afinitas sebagian besar akan menjadi tidak berguna. Aku harus memanfaatkannya sebaik mungkin. Sang mengangguk. Setelah itu, dia kembali ke dunia batinnya untuk berlatih. Sang memutuskan untuk melanjutkan pelatihan tanpa fokus pada apapun. Dia tahu bahwa kemungkinan besar dia tidak akan menemukan jalan yang benar untuk maju, namun fondasinya akan menjadi lebih luas, dan kekuatannya mungkin berkembang dengan cara yang tidak terpikirkan olehnya. Jadi, Sang terus melawan binatang buas itu. Akhirnya, abad kedua pun berlalu, dan Sang telah mencapai usia 1400 tahun. Sang merasa bahwa dia tidak perlu lagi menyerap kekejian lagi. Jika dia mau, dia bisa mencapai alam Mid Void Break. Tapi dia tidak menerobos. Dia memutuskan untuk berjuang selama 400 tahun lagi di dunia batinnya. Dalam beberapa tahun terakhir, perasaan bahwa dia sedang memahami sesuatu telah meningkat cukup banyak. Sepertinya ada sesuatu yang dekat. Sesuatu yang akhirnya dia pahami. Kerajaan merombak zona mereka lagi, dan sekali lagi, Lightning Manor tidak mengubah zona Sang. Sang memeriksa 3 penghalang yang mengelilingi wilayahnya sekali lagi. Tidak ada yang berubah. Jadi, dia melanjutkan pelatihan di dunia batinnya. Saat ini, Raja Penyihir hampir kehilangan minat padanya. Setiap beberapa hari, salah satu dari mereka ingat bahwa Sang ada dan melirik penasaran, tapi kemudian, mereka memalingkan muka lagi. Mereka sudah terbiasa melihat Sang di sana. Dia adalah masalah yang tidak dapat dipecahkan, dan kehadirannya sangat mengganggu. Ini adalah penyihir leluhur awal yang paling menyebalkan dan bermasalah yang pernah mereka lihat. Tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Sang terus berlatih. Pada abad berikutnya, Sang hanya memahami satu konsep, namun konsep tersebut bagus. Konsep cahaya tingkat 3, BIM. Konsep ini meningkatkan kecepatan serangan berbasis cahaya Sang, memberinya sedikit kecepatan cahaya. Tentu saja, serangan Sang belum mencapai kecepatan cahaya. Faktanya, mereka bahkan tidak dekat. Namun, sedikit yang ia terima dari konsepnya sudah cukup banyak baginya. Kecepatan rudal dan radiasi meningkat pesat. Namun hanya itu yang dia pahami pada abad ini. Sekarang, Sang berusia 1500 tahun. Perang dimulai 300 tahun yang lalu. Lightning Manor masih belum mengubah zona. Jadi, Sang terus saja berlatih. Bersinar, suatu hari, sesuatu tiba-tiba terjadi. Itu sama seperti hari-hari lainnya di dunia batin Sang, dan Sang tidak menyangka akan terjadi apapun. Tapi kemudian, sesuatu muncul di dalam dunianya, hanya berjarak 2000 km darinya. Sang segera menyadari bahwa ada sesuatu yang berubah, dan Spirit Sense-nya melihat ke sumbernya. Sang sedikit terkejut dengan apa yang dilihatnya. Itu adalah kekejian besar. Itu, baru saja muncul. Secara acak, tanpa perintah Sang, Sang melihat mana di sekitarnya mengalir ke arahnya dan mengerutkan kening. Bersinar, Sang mengayunkan suksisnya sedikit, dan kekejian itu berubah menjadi potongan daging kecil, yang kemudian dimakan oleh mana di sekitarnya. Tidak ada gunanya membiarkan makhluk itu tetap hidup. Bagi Sang, ini adalah peristiwa yang tidak penting. Sesuatu yang tidak mengubah apapun dan sesuatu yang tidak dia pedulikan. Namun, beberapa saat kemudian, dia merasakan perasaan diawasi mencapai tingkat intensitas yang tinggi. Sepertinya para raja penyihir melihatnya dengan kaget. Hal yang sebenarnya mereka lakukan. Bab 838, dia seorang prajurit. Dia seorang pejuang. Salah satu raja penyihir berteriak kaget. Benar, sampai saat ini, tidak satu pun dari mereka yang pernah melihat pertarungan Sang karena penghalangnya selalu berubah menjadi keruh. Tapi kekejian tidak memicu penghalang tersebut, itulah sebabnya para raja penyihir bisa melihat semua yang terjadi di sana.
Dengan mata mereka yang berpengalaman, mereka dapat mengetahui bahwa Sang tidak menggunakan mantra melainkan kekuatan domain tertentu yang terkait dengan tubuhnya. Selain itu, dia telah mengayunkan pedang dengan kecepatan gila, dan tidak ada kekuatan magis yang berperan. Orang ini adalah seorang pejuang. Tunggu, dia seorang pejuang. Dia adalah seorang pejuang. Seorang pejuang telah membunuh begitu banyak penyihir dengan 4 indera roh. Seorang prajurit sialan membuat istana penghakiman kehilangan banyak nyawa dan uang. Seorang prajurit sialan mengganggu semua raja penyihir ini tanpa mereka bisa melakukan apapun padanya. Tentu saja, selama 300 tahun terakhir, mereka telah mengenal para pejuang dengan sangat baik. Para prajurit adalah salah satu alasan terbesar mengapa Lightning Manor melakukan pertarungan hebat. Banyak sumber daya yang dibutuhkan penyihir untuk mencapai kekuatan pertempuran tingkat tinggi sangatlah langka dan sangat dicari, yang berarti bahwa sejumlah sumber daya tertentu hanya dapat menghasilkan begitu banyak penyihir dengan kekuatan pertempuran tingkat tinggi. Namun, hampir semua sumber daya ini tidak begitu berguna bagi para pejuang. Di sisi lain, sumber daya yang dibutuhkan para pejuang tidak begitu berguna bagi para penyihir. Ini berarti bahwa Lightning Manor pada dasarnya dapat menciptakan orang-orang bertalenta 2 kali lebih banyak. Prajurit rata-rata masih sedikit lebih lemah dari rata-rata penyihir, tapi perbedaannya tidak terlalu mencolok lagi. Dapat dikatakan bahwa dari 10 pertempuran, penyihir akan memenangkan 6 dan prajurit 4. Masih ada perbedaan, tapi tidak terlalu besar lagi. Terlebih lagi, Raja Penyihir telah memperhatikan beberapa prajurit dengan 3 indera roh. Untungnya, para pejuang ini masih tergolong baru, dan mereka masih berada pada tahapan jalan sejati dan tahapan penekanan. Para pejuang menjadi masalah yang lebih besar dari hari ke hari. Tapi sekarang, ada prajurit super sialan dengan Spirit Sense 5 kali lipat. Ini bukan masalah di masa depan, tapi masalah yang mendesak. Itukah sebabnya semua orang kalah? Raja penyihir dari Istana Penghakiman berteriak dengan kemarahan dan kebencian yang baru ditemukan. Mereka semua mengira akan melawan seorang penyihir, tapi sebenarnya mereka melawan seorang pejuang. Semua raja penyihir tahu betapa pentingnya keuntungan tersebut. Jika para pejuang mengetahui bahwa Sang adalah seorang pejuang, mereka akan sangat berhati-hati untuk menjaga jarak darinya. Terlebih lagi, mereka tidak akan menjatah mana mereka karena pertarungan dengan prajurit berakhir dengan sangat cepat. Pertarungan antar penyihir adalah pertarungan ketahanan, tetapi pertarungan antara penyihir dan prajurit adalah pertarungan yang sangat singkat namun intens. Jika salah satu dari 2 petinju di dalam ring memutuskan untuk melakukannya secara perlahan, mereka mungkin akan menerima pukulan keras di wajah di awal pertarungan, yang dapat mengakhiri keseluruhan pertarungan. Mengetahui bahwa Sang adalah seorang pejuang sangatlah penting. Raja penyihir dari Istana Penghakiman segera ingin mengirim seseorang untuk melawan Sang, percaya bahwa penyihirnya akan menang dengan informasi baru ini. Namun, raja penyihir lainnya menghentikannya. Dia masih memiliki Spirit Sense 5 kali lipat. Selain itu, mereka sekarang yakin bahwa Sang adalah alasan keberadaan semua pejuang merepotkan ini. Dia mungkin adalah orang yang memunculkan kekuatan, tahapan, dan jalan ini. Seseorang yang bisa menciptakan sesuatu yang benar-benar baru sekaligus sangat berbakat untuk mencapai 5 Spirit Sense bukanlah seseorang yang sederhana. Dia mungkin seorang jenius yang setara dengan 5 raja penyihir teratas. Namun, dengan memilih menjadi seorang pejuang, dia telah menghancurkan masa depannya. Menciptakan jalan hingga saat ini sungguh mengesankan, tapi itu tidak seberapa dibandingkan dengan apa yang ada di depannya. Menciptakan sesuatu seperti raja prajurit bukanlah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh satu orang seumur hidupnya. Hal seperti itu membutuhkan akumulasi pengetahuan dan pengalaman lintas generasi individu-individu berbakat. Juga, apakah Kaisar akan mengizinkan keberadaan raja prajurit? Setelah kejutan awal, Raja Penyihir benar-benar merasa lega. Mereka takut Sang akan menjadi Raja Penyihir yang merepotkan di masa depan. Namun kini, mereka tidak perlu mengkhawatirkan hal itu lagi. Pada akhirnya, Sang akan mati begitu saja. Dia tidak akan pernah mencapai alam Raja Penyihir, yang berarti dia tidak akan pernah benar-benar menjadi bahaya. Tentu, dia mungkin menyebalkan sekarang, tapi itu saja. Tunggu, aku tahu siapa itu, teriak salah satu Raja Penyihir dari keluarga Twilight Dust. Raja penyihir lainnya memandangnya. The Lightning Manor membelikannya dan semua prajurit lainnya sekitar 800 tahun yang lalu seharga 13 kristal mana tingkat 8. Dia berkata. Hal ini mengejutkan Raja penyihir lainnya. 13 kristal mana tingkat 8. Mereka memandang Sang. Dia, untuk 13 kristal mana kelas 8. Itu bagus sekali. Orang ini pada dasarnya adalah pencipta dan nenek moyang dari jalan yang benar-benar baru yang hampir menyaingi jalan penyihir di 6 alam pertama. Ketika Raja Penyihir dari Istana Penghakiman mendengar tentang 13 kristal mana kelas 8, 30 juta penyihir agung yang mati dan 275 kristal mana kelas 8 yang harus mereka bayar terlintas di benaknya. Dia menjadi marah lagi, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Pada akhirnya, mereka memutuskan untuk membiarkan semuanya apa adanya. Setelah beberapa saat, Sang menyadari mengapa Raja Penyihir sekarang begitu tertarik padanya. Dia tidak bermaksud untuk menyatakan dirinya sebagai seorang pejuang, tapi dia juga tidak menyesalinya. Dia tahu bagaimana pemikiran Mages, dan dia tahu bahwa menunjukkan bahwa dia adalah seorang pejuang sebenarnya akan mengurangi niat membunuh yang ditujukan padanya.
Sang baru saja kembali berlatih. Tahun-tahun berlalu. Akhirnya, Sang memahami sesuatu. Dan kali ini, itu bukan sebuah konsep. Kali ini, Sang memahami sesuatu yang benar-benar baru. Dia akhirnya tahu mengapa dia merasa akan memahami sesuatu begitu lama. Bab 839, Jangkauan Fisik. Di dalam dunia batinnya, Sang baru saja melancarkan serangan yang telah membunuh seekor binatang raksasa, memotongnya menjadi dua bagian. Untuk sesaat, Sang hanya melihat adumnya. Serangan apa yang baru saja terjadi? Sang mengabaikan roda afinitas untuk saat ini dan memikirkan tentang pedangnya. Dia memperhatikan bahwa banyak hal yang masuk akal sekarang. Entah bagaimana, pemahamannya tentang senjatanya telah mencapai tingkat tertentu. Sang perlahan memindahkan adumnya ke udara, dan dia merasa bisa mencapai tempat manapun yang dia inginkan dengan adumnya. Aneh sekali, sepertinya pedangnya memiliki panjang beberapa kilometer. Setelah beberapa menit, Sang menggunakan roda afinitas untuk memanggil Initial Beast Lord. Initial Beast Lord adalah seekor harimau metalik yang muncul lebih dari 500 km jauhnya. Namun, Sang hampir tidak memperhatikan Beast Lord. Sebaliknya, dia fokus pada adumnya. Sang mengangkat adumnya ke samping dan mengencangkan cengkeramannya. Lalu, dia fokus. Begitu Sang mulai fokus, dia merasa seperti dia bisa melihat semacam lingkaran. Lingkaran itu memiliki radius 25 km, dan Sang merasa segala sesuatu di dalam lingkaran ini dapat dijangkau. Sang bisa merasakan pikiran dan kemauannya lebih berkonsentrasi pada adum. Sepertinya seluruh keberadaannya mengalir ke adumnya. Seiring berjalannya waktu, Sang bisa merasakan segala sesuatu di dalam lingkaran mulai bergetar karena kemauan dan fokusnya. Saat berikutnya, Sang menghendaki lingkaran itu membesar. Intensitas lingkaran berkurang, namun ukuran lingkaran bertambah. Semakin Sang fokus pada senjatanya, semakin dia merasa pikirannya terbakar. Sepertinya dia mengeluarkan konsentrasinya secara berlebihan atau semacamnya. Fokus yang dibutuhkan menjadi semakin intens. Namun, penampilan Sang tidak berubah. Dia terus fokus. Jika ada satu hal yang dimiliki Sang, itu adalah kemauan keras. Lingkaran itu menjadi semakin besar. Akhirnya, ketika mencapai radius hampir 200 km, Sang bisa merasakan harimau metalik memasuki lingkaran. Begitu harimau metalik memasuki lingkaran, tiba-tiba ia merasakan bahaya yang sangat besar. Rasanya seperti sedang berjalan melewati wilayah Beast King yang agresif. Di kejauhan, harimau metalik dapat melihat bahwa bumi di sekitar manusia mulai runtuh dan melayang. Selain itu, ruang di sekitar Sang tampak bergetar dengan intensitas dan tekanan. Rasanya seperti ada suara gemuruh yang dalam di angkasa. Meski begitu, harimau itu terus berlari ke depan. Di dalam benak Sang, dia memandangi harimau itu. Kemudian, dia mengompres lingkaran itu lagi, tetapi dia selalu membiarkan harimau itu tetap berada di dalam lingkaran. Semakin dekat harimau itu ke Sang, semakin intens lingkungan sekitarnya. Akhirnya, ketika jarak antara mereka hanya 50 km, sesuatu terjadi. Siapa? Semua mana di sekitarnya lenyap saat Sang menggunakan Void Break. Adum Sang telah diisi dengan Void Break penuh, dan dia menggunakan Void Break baru ini untuk meningkatkan kekuatan tubuhnya. Lingkaran di benak Sang bergetar hebat. Rasanya hampir seperti akan pecah. Adum Sang mulai terbakar dengan api yang tak terlihat. Dan kemudian, dia menebas. WHOOOM. 50 km jauhnya, tubuh harimau itu terbelah menjadi dua. Semua mana api yang menyala-nyala di Adum Sang telah lenyap, dan lingkungan sekitarnya juga telah sepenuhnya tenang. Kekuatan yang terkonsentrasi dan tidak stabil telah dikosongkan oleh serangan Sang. Sang menarik napas dalam-dalam dan mengayunkan adumnya sedikit. Sang tidak merasa jauh berbeda dari biasanya. Satu-satunya perbedaan adalah dia merasa kendalinya terhadap dunia di sekitarnya semakin kuat. Bersinar, Sang melepaskan tebasan, dan celah besar muncul di tanah hampir 3.000 km jauhnya darinya. Serangan normalku juga meningkat sedikit, pikir Sang. Kurasa aku bisa membunuh binatang leluhur pertengahan dengan itu, dan jika aku menggunakan penghancur ruang, kemungkinan besar aku bisa membunuh binatang leluhur akhir. Saat berikutnya, Sang memanggil binatang leluhur akhir yang berjarak sekitar 2.800 km. Sang menggunakan Void Break dan menebas ke samping. Bang! Binatang leluhur akhir meledak berkeping-keping. Sang mengerutkan kening dan melihat pedangnya. Begitu, pikirnya ketika dia menyadari fire mana yang kuat di adumnya. Aku masih tidak bisa langsung memindahkan mana dari senjataku, itulah sebabnya pembunuhan ini tidak semulus itu. Namun, jika aku menggunakan lingkaran itu, Sang mengangkat adumnya lagi dan menuangkan fokusnya ke dalamnya. Dunia di sekelilingnya bergemuruh lagi, dan Sang merasakan pikirannya membara sekali lagi. Bersinar, Sang mengayunkan adumnya, dan 100 km darinya, sebuah celah yang sangat dalam dan halus muncul. Mana api di adum Sang telah menghilang. Jadi, itulah bedanya, pikir Sang. Hal baru yang dipahami Sang ini memiliki dua efek. Pertama, ini meningkatkan kekuatan koneksi dunia miliknya. Kedua, hal ini memberi Sang kemampuan untuk menyalurkan fokus dan kemauannya ke dalam senjatanya, yang memungkinkan dia menciptakan serangan yang sangat kuat. Semakin lama dia menyalurkan, semakin banyak fokus yang bisa dia gunakan untuk meningkatkan jangkauan atau kekuatan serangannya. Terlebih lagi, serangan ini bekerja seolah-olah Sang berada langsung dalam jarak dekat.
Faktanya, serangan tersebut sebenarnya bisa mencapai tingkat kekuatan yang sama dengan serangan fisik sebenarnya dari Sang. Tapi dari jarak beberapa kilometer, kita harus ingat bahwa tebasan fisik dari adum Sang dengan mana yang terisi penuh sama kuatnya dengan meteor. Artinya serangan ini bisa mengeluarkan kekuatan meteor. Namun, sama seperti hal lainnya, ada juga kekurangannya. Jangkauan lingkaran ini tidak sebesar jangkauan meteor. Sang bisa menggunakan meteor dari jarak ribuan kilometer. Selain itu, untuk mencapai kekuatan meteor, Sang perlu menyalurkan fokusnya dalam waktu yang cukup lama. Terakhir, semakin banyak fokus yang digunakan Sang, semakin sulit konsentrasinya. Fokus adalah sumber daya yang terbatas. Jadi, jika lawan melihat Sang melakukan serangan ini, cara terbaik adalah keluar dari jangkauannya. Jika Sang terus menyalurkan, dia akan menyia-nyiakan seluruh fokusnya, dan jika dia berhenti menyalurkan, semua fokus akan sia-sia. Namun, serangan ini pada dasarnya meningkatkan jangkauan fisik Sang hingga 25 km. Artinya, Sang tidak perlu lagi menjembatani 25 km terakhir tersebut. Saya kira ini adalah jalan paling murni bagi para pejuang, pikir Sang sambil melihat adumnya. Pertama, mereka membangun jalan. Kedua, mereka melangkah di sepanjang jalan dan menciptakan impose mereka. Ketiga, mereka membangun impose mereka dan memperoleh kemampuan ini. Ini adalah jalan untuk seseorang yang hanya menggunakan satu senjata. Satu senjata untuk menghancurkan segalanya. Sang memalingkan muka dari adumnya dan melihat ke celah di kejauhan. Saya ingin sesuatu terjadi, dan itu terjadi di dalam spirit sense saya. Kekuatan di kejauhan mungkin belum mencapai tingkat yang gila, tapi sudah meningkat. Namun, tubuh fisik saya pada dasarnya dapat menjangkau setiap tempat dalam jarak 25 km dari saya. Aku berniat mengayunkan tanganku, dan dunia pun mengikuti. Saya ingin menyebutnya inten, tapi saya ingat penjaga pernah berkata bahwa para pejuang zaman dahulu menyebut impose sebagai weapon inten. Karena ini adalah bentuk lanjutannya, kupikir aku sebaiknya menyebutnya jantung senjata, dan karena aku fokus pada pedang, ini seharusnya hati pedang. Bab 840, Banyak Jalan. Setelah memahami SWOT Heart untuk adumnya, Sang memutuskan untuk fokus memahami SWOT Heart untuk suksesnya. Dia telah melatih keduanya hampir sama, dan memahami SWOT Heart untuk suksesnya hanya membutuhkan waktu beberapa tahun. Sekarang, Sang memiliki dua pedang hati. Kekuatan koneksi dunianya telah meningkat lagi, tapi tidak membuat perbedaan besar dibandingkan sebelumnya. Namun, kemampuannya untuk fokus menjadi lebih efektif. Sekarang, ukuran awal lingkaran tersebut memiliki radius 50 km, yang berarti Sang pada dasarnya dapat menyerang seseorang secara fisik dari jarak 50 km. Terlebih lagi, serangan standar, tanpa harus mengumpulkan banyak fokus, kini sama kuatnya dengan serangan fisik Sang, dan dia dapat meningkatkan kekuatannya lebih jauh lagi. Ini berarti, selama Sang berada 50 km jauhnya dari musuh, dia bisa secara instan melancarkan serangan yang hampir tak terhindarkan yang memiliki kekuatan meteor. Benar saja, berlatih tanpa fokus pada apapun telah memungkinkan Sang memahami sesuatu yang meningkatkan kekuatannya. Sayangnya, hal itu tidak berguna bagi dunia Sang. Sang perlu memahami sesuatu yang setingkat dengan Raja Penyihir untuk mempertahankan kekuatan rasa rohnya. SWOT Heart adalah sesuatu yang akan dipahami oleh para prajurit Impose Stage untuk mencapai tahap ke-6, tahap jantung. SWOT Heart berada di level yang sama dengan World Connection. Bahkan jika Sang memahami level di atas SWOT Heart, itu hanya akan meningkatkan potensi Spirit Sense-nya dari 1 kali lipat menjadi 2 kali lipat. Sang hanya bisa kembali ke Spirit Sense 5 kali lipat dengan sesuatu yang akan digunakan oleh Warrior Lord untuk menjadi Warrior King. Dan ini jelas bukan cara yang tepat. Butuh waktu terlalu lama. Terlebih lagi, Sang memiliki dua senjata, yang akan membuat ini semakin sulit. Sang masih perlu menemukan sesuatu yang dapat meningkatkan rasa jiwa dan alamnya. Namun untuk saat ini, dia tidak mencarinya. Untuk saat ini, dia akan terus berlatih tanpa tujuan. Akhirnya, 1 abad berlalu, dan Sang berusia 1600 tahun. Perang telah berlangsung selama 400 tahun. Dunia kecil Sang telah pulih sepenuhnya sekarang. Ada banyak pemandangan, hewan, tumbuhan, dan binatang yang berbeda. Lightning Manor masih tidak mengubah penetapan zona. Jadi, Sang terus berjuang di dunia batinnya. Hal berikutnya yang berhasil dia pahami adalah konsep kegelapan tingkat 3, konsumsi. Konsumsi meningkatkan banyak kekuatan penyerap kegelapan, dan memungkinkan Sang membatalkan lebih banyak lagi keinginan lawan sambil menggunakan lebih sedikit mana. Itu pasti sangat berguna, namun hanya itu yang dia pahami pada abad itu. Sang berusia 1700 tahun. Lightning Manor masih tidak mengubah apapun. Ketika Sang menyadari bahwa abad terakhir telah tiba, dia memutuskan untuk benar-benar fokus pada sesuatu. Dia memutuskan untuk fokus pada konsep kematian tingkat 4. Dia telah mati berkali-kali, dan dia juga melakukan kontak dengan deat mana yang sangat kuat. Dia tahu bahwa dia hampir memahaminya. Jadi, alih-alih bertarung, Sang memanggil satu demi satu Mid Beast Lord yang kuat, dan dia bahkan tidak melawan. Dia meninggal, sangat cepat, lagi dan lagi. Dia dimakan, dipatuk, digigit, dikeluarkan isi perutnya, dikeluarkan darahnya, dihancurkan, ditenggelamkan, dibekukan, dibakar, dicabik-cabik, diracuni, disetrum, dipotong, ditekan bersama-sama.
Pada akhirnya, semua ini tidak lagi berarti bagi Sang. Kematian menjadi normal. Apakah kematian sebenarnya sangat buruk? Setiap kali Sang menyadari bahwa dia mempunyai pemikiran ini, dia melakukan yang terbaik untuk memperbaikinya. Mati di sini tidak masalah, tapi mati di luar juga tidak baik. Mati di luar berarti segalanya akan berakhir. Kematian di sini berbeda dengan kematian sebenarnya. Dan saat itulah Sang menyadarinya. Inilah sebabnya dia belum memahami konsep kematian tingkat 4. Mati di sini tidak berarti mati di luar. Pikiran Sang mengingat kembali hal-hal yang dia rasakan setelah melakukan kontak dengan deat mana yang kuat. Pastinya ada perbedaan antara deat mana dan mati di sini, secara emosional. Meskipun Sang sudah terbiasa dengan kematian, hanya memikirkan untuk melakukan kontak dengan mana kematian yang kuat ini saja sudah memenuhi pikiran Sang dengan ketakutan. Menjadi terbiasa dengan kematian, Sang berpikir dengan ejekan. Mati di sini bukanlah kematian yang sebenarnya. Bagaimana aku bisa terbiasa dengan kematian padahal aku belum pernah benar-benar mati? Dan akhirnya, dia mengerti segalanya. Konsep kematian tingkat 4, kematian. Ya, konsep kematian tingkat 4 adalah keadaan mati. Konsep tingkat 4, sesuatu yang akan digunakan oleh penyihir leluhur untuk menjadi raja penyihir. Sang masih berada di alam ke-6 awal. Ini benar-benar menunjukkan bahwa pikiran Sang bukan lagi kelemahannya. Memahami konsep tingkat 4 di alam ke-6 awal adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh awan, penyihir paling berbakat di dunia. Apakah Sang sangat berbakat dalam sihir? Tidak. Hanya saja pikiran Sang sangat terfokus, dan ia terus-menerus berada dalam kondisi pemahaman yang ekstrim karena kemauan keras Sang. Dia tidak pernah berhenti belajar. Dia tidak pernah istirahat. Dia tidak pernah menganggapnya mudah. Dia adalah mesin yang sempurna. Setelah memahami konsep kematian tingkat 4, Sang memutuskan untuk mengolah kembali tekniknya. Dia sekarang memiliki Sword Heart dan konsep kematian lain untuk dikerjakan. Ranahnya tidak mendapatkan keuntungan, namun fondasi dan kekuatan pertempurannya telah meningkat pesat. Selain itu, Sang memiliki gagasan tentang apa yang bisa dia lakukan untuk mempertahankan spirit sense-nya. Sang telah menjadi seorang pejuang hingga tahap jalan sejati. Setelah itu, dia memahami koneksi dunia, yang menyimpang dari jalur seorang pejuang. Menurut Custodian, World Connection telah dimanfaatkan oleh manipulator dunia. Ini berarti bahwa Sang memiliki basis seorang pejuang, tetapi menyalurkan semua ini ke dalam apa yang digunakan oleh manipulator dunia. Setelah itu, Sang memahami Void Break, sesuatu yang digunakan Berserker, tapi Sang juga mengubahnya agar sesuai dengan gayanya sendiri. Ini berarti Sang telah meminjam dari 3 jalur berbeda. Selain itu, Sang menggunakan beberapa senjata, yang berarti dia bahkan sedang menempuh jalur master senjata. 4 jalan. Dan untuk terobosan selanjutnya, mengapa tidak meminjam dari path yang lain? Dan bukankah ada jalan yang sangat mencolok yang belum dia pinjam? Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.